Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Syafrin Kusuma dari kelompok Paguyuban Mandor. Yang beranggotakan saya sendiri, Dani Syafrin Kusuma. Yang kedua ada Dian Fitri Nasari. Lalu ketiga ada Muhammad Dafar Saldi. Yang keempat ada Muhammad Nur Hafiz. Kelima ada Rabani Hidayat. Dan keenam ada Rizky Amelia Putri. Nah, kelompok kami ini akan membahas tentang bangunan gedung Burj Khalifa. Mau tahu seperti apa cerita bangunan gedung Burj Khalifa? Nonton terus videonya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah bangunan yang luar biasa. Yang kita semua pasti sudah tidak asing lagi nih sama bangunan satu ini. Yang tak lain dan tak bukan, yaitu Burj Khalifa. Burj Khalifa ini merupakan bangunan serbaguna yang lokasinya terletak di Dubai, Uni Emirat Arab, di mana proses pembangunannya dimulai pada tanggal 6 Januari 2004 dan rampung pada tanggal 4 Januari 2010. Burj Khalifa sendiri memiliki jumlah lantai sebanyak 161 lantai. Wah, merupakan jumlah lantai gedung yang fantastis, bukan? Jelas saja, sebab Burj Khalifa sendiri memiliki tinggi bangunan setinggi 828 meter. Sungguh luar biasa kan bangunan Burj Khalifa ini? Jika kalian ingin tahu lebih lanjut mengenai Burj Khalifa, simak sampai habis ya. Siapa aja sih arsitek yang merancang gedung ini? Ada 3 orang arsitek, yaitu Marcel Storbala, George J. Efstathiou, dan dipimpin oleh Adrian Smith dalam Biro Arsitektur SOM atau Skidmore, Owings, Merrill, Chicago. Sekilas info tentang ketiga arsitek ini. Yang pertama adalah Marcel Storbala, bernegara Amerika. Beliau telah banyak mendesain gedung pencakar langit, salah satunya ya Burj Khalifa ini. Yang kedua adalah George J. Efstathiou, berkebangsaan Amerika, keturunan bangsa Yunani, lahir di Chicago. Beberapa karya bangunan beliau adalah Burj Khalifa, Rolex Tower, dan Giant Tower. Yang ketiga adalah pimpinan dari tim ini, yaitu Adrian Smith, lahir pada 19 Agustus 1994, berkebangsaan Amerika. Karya-karya beliau sangat banyak, diantaranya Burj Khalifa, Kingdom Tower, Central Park Tower, NBC Tower. Beliau juga menulis buku The Architecture Towards Zero Carbon yang bisa kita jadikan referensi sebagai seorang arsitek. Burj Khalifa adalah bangunan tertinggi kedua di dunia setelah World Financial Center di Shanghai dan sebelum Kingdom Tower di Jeddah. Bangunan ini memiliki ketinggian 828 meter. Jika dibandingkan, Burj Khalifa tingginya 3 kali Menara Eiffel loh. Saking tingginya, Burj Khalifa hingga ujung bangunannya dapat terlihat dari jarak 95 km. Dibangun menyerupai bentuk Hemimenicales dalam denah modular, diletakkan di atas tapak 3 lobus yang menyerupai representasi abstrak dari bunga Hemimenicales lokal atau spider lily. Denah berbentuk Y berperan sentral dalam pengurangan gaya angin di menara. Inti pusat heksagonal ditopang oleh serangkaian sayap masing-masing dengan inti beton dan kolom per meternya sendiri. Saat bertambah tinggi, sayap mundur dalam konfigurasi spiral, mengubah bentuk bangunan di setiap tingkat, dengan demikian mengurangi efek angin pada bangunan tersebut. Ternyata dek observasi tertinggi dunia juga ada di Burj Khalifa loh, dengan ketinggian berada di 550 meter di atas permukaan tanah. Sebelumnya, dek observasi tertinggi dunia berada di Campton Tower, Tiongkok dengan ketinggian 488 meter. Namun kini, dek observasi yang berada di Burj Khalifa berhasil mengalahkannya. Harga tiketnya terbilang cukup mahal, yaitu 400 dirham atau sekitar 1,6 juta rupiah per orang. Namun, dari atas ini, pengunjung bisa menikmati seluruh lanskap kota futuristik di pesisir Uni Emirat Arab tersebut. Pengunjung juga bisa mendengar penjelasan audio seputar pembangunan Burj Khalifa. Yang diawali pembangunan pondasi pada tahun 2004 dan pembukaan secara resmi pada 4 Januari 2010. Dibangun selama 6 tahun. Nah, kebayang gak kalian, bangunan sebesar Burj Khalifa ini rampung pembangunannya hanya dalam waktu 6 tahun. Meskipun begitu, interior dari gedung Burj Khalifa ini belum sepenuhnya rampung. Selanjutnya, pada bangunan Burj Khalifa terdapat gedung perkantoran dan hunian di dalamnya. Sebab Burj Khalifa dibangun untuk menampung berbagai usaha komersial, perumahan, dan perhotelan, termasuk ruang kantor, dek observasi, restoran, dan fasilitas kesehatan. Di bangunan ini juga terdapat hotel dan tempat tinggal mewah seperti yang terlihat pada gambar. Gambar pertama merupakan bagian dalam hotel yang ada di dalam Burj Khalifa, dan di sebelahnya merupakan salah satu tempat tinggal mewah yang ada di dalamnya. Selanjutnya, tahukah kalian
Awalnya Burj Khalifa ini bernama Burj Dubai. Lalu Burj Khalifa digunakan sebagai bentuk penghormatan kepada penguasa Abu Dhabi dan Presiden Uni Emirat Arab yang bernama Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Lalu gedung yang memiliki ketinggian 828 meter dengan 160 lantai ini tidak hanya memiliki rekor soal ketinggian saja. Burj Khalifa juga dikenal memiliki lift paling cepat di dunia. Burj Khalifa memiliki 57 lift. Lift di Burj Khalifa mencatat beberapa rekor dunia, seperti lift dengan jarak terpanjang di dunia dan lift service tertinggi di dunia. Lalu, lantai 124 di Burj Khalifa dapat dicapai dalam waktu hanya 60 detik atau 1 menit saja. Sedangkan menuju lantai 125 dapat dicapai dalam waktu 70 detik. Lift yang menuju lantai 124 dan 125 ini memiliki 3 lift. 2 diantaranya menuju lantai 124 dengan jumlah pengunjung dibatasi 14 orang. Sedangkan yang satunya menuju lantai 125 dengan pengunjung maksimal 25 orang. Saat di dalam lift, meski melaju cepat, pengunjung seakan tetap merasa seperti naik lift biasa, kecuali bagi yang memiliki masalah pada telinga. Memang akan merasa ada tekanan. Jika ingin naik ke lantai atas, kita harus mengeluarkan uang untuk membeli tiket menaiki lift. Untuk menuju lantai 124 atau 125, pengunjung atau turis harus mengeluarkan uang sekitar 700.000 sampai 1 juta rupiah. Sementara jika ingin naik ke lantai yang lebih tinggi, lantai 148, pengunjung atau turis harus menyiapkan uang sekitar 2 juta rupiah. Keunikan terakhir pada bangunan ini adalah perbedaan waktu berbuka puasa di Burj Khalifa. Saking tingginya, gedung ini memiliki 3 waktu berbeda. Hal ini bisa dirasakan saat masyarakat Dubai menjalankan ibadah puasa. Nah, akibat tingginya gedung itu, zona waktu antara yang berada di atas dengan yang di bawah pun berbeda. Penasaran seperti apa perbedaannya? Berikut ulasan. Tidak samanya waktu pancaran matahari inilah yang akhirnya memiliki perbedaan ketika sahur dan berbuka puasa bagi penghuni di bagian atas dengan yang berada di bagian bawah. Ulama di Dubai pun sepakat mengenai adanya perbedaan waktu ini. Salah seorang ulama di Dubai bernama Ahmad Abdul Aziz mengatakan Burj Khalifa memiliki ketinggian hampir 1 km. Artinya, penghuni di bagian atas masih bisa menikmati matahari ketika waktu senja. Agar penghuni Burj Khalifa dapat berpuasa sesuai syariat, ulama di sana sepakat untuk membagi 3 zona waktu. Bagi mereka yang tinggal di lantai 80 hingga 150 akan lebih lama 2 menit dengan yang ada di lantai dasar. Sementara mereka yang di lantai 151 hingga 160 akan lebih lama 3 menit dengan di zona di lantai dasar. Untuk waktu sahur, mereka yang tinggal di lantai atas akan melihat matahari lebih cepat dibandingkan yang ada di lantai bawah. Terakhir, kami telah menyimpulkan pandangan kami mengenai bangunan ini. Menurut kami, Burj Khalifa menampilkan kemegahan dan juga kemewahan. Buktinya, hanya orang-orang tertentu yang dapat masuk dan juga mengakses bangunan ini. Lift di Burj Khalifa ini mempunyai teknologi yang sangat-sangat maju. Karena banyak sekali teknologi yang dimilikinya, menjadikannya sebagai lift tercepat di dunia. Selanjutnya, yang menarik dari sistem keamanan pada gedung setinggi ini adalah tangga darurat tidak lagi masuk akal. Karena itu, lift juga digunakan pada saat keadaan darurat. Lift akan berfungsi sebagai perahu penyelamat mengantarkan penumpang dari sky lobby ke lantai dasar, sehingga keamanan pada gedung ini sangat-sangat bagus. Oke, sampai di penghujung video ini. Terima kasih sudah menonton video singkat mengenai bangunan Burj Khalifa dari kelompok kami. Jika ada kesalahan informasi dalam video ini, mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.